Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfebrianda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Meli Septarina Cibarani. Perkenalkan, nama saya Dea Tukananda. Kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasi tentang kasus cyberstalking dan online harassment pada kasus Nimas dan Adi yang viral di Twitter pada tahun 2024 kemarin. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan cyberstalking? Cyberstalking adalah tindakan menguntit, mengancam, dan melecehkan seseorang secara online dengan maksud jahat. Hal ini dapat melibatkan berbagai penggunaan teknologi dan platform seperti email, sosial media, pesan instan, dan sebagainya. Pelaku cyberstalking seringkali menggunakan anonim internet untuk mengintai korban tanpa terdeteksi. Istilah online harassment digunakan untuk menggambarkan berbagai perilaku yang mengakibatkan ancaman berulang-ulang atau bahkan pelecehan dengan penggunaan email dan penggunaan komunikasi berbasis komputer lainnya yang membuat orang merasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka. Online harassment bisa sama mengancamnya seperti mengintai di dunia nyata dan bisa menimbulkan kegelisahan, kesedihan mental, kerusakan fisik, dan bahkan pembunuhan. Perbedaan antara cyberstalking dan harassment yaitu cyberstalking merupakan perbuatan memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik terhadap seseorang secara instan. Akibatnya korban merasa ketakutan yang besar sehingga depresi. Sedangkan harassment atau gangguan biasanya berupa menulis komentar secara terus-menerus dengan tujuan menimbulkan kegelisahan, karena harassment berisi kata-kata yang mengandung hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan melalui email atau SMS. Sosok Nimas, wanita asal Surabaya, diteror oleh seorang pria selama 10 tahun. Setelah 10 tahun lamanya pelaku yang meneror Nimas dan gue dengar katanya dia bikin akun sampai ratusan buat neror kamu. 440 akun dibuat untuk neror kamu. Pelecehan. ada banyak. Mas, aku ingin mencium. Adi Pradita, pria 28 tahun, kini mendekam di balik jeruji besi Polda Jatim. Kasus Adi dan Nimas dimulai pada tahun 2013 ketika Adi, teman SMP Nimas, mulai melakukan cyberstalking dan online harassment, mengganggunya melalui media sosial Twitter dan juga Instagram. Selama 10 tahun, Adi membuat ratusan bahkan ribuan akun palsu untuk menghubungi Nimas, mengirimnya pesan tidak senonoh dan juga melecehkannya secara online. Meskipun sudah diblokir berkali-kali oleh Nimas, tetapi Adi tetap menghubunginya dengan nomor-nomor baru dan juga membuat ribuan akun baru. Nimas akhirnya melabrak Adi secara langsung, tetapi Adi tetap melakukan itu. Sampai akhirnya Nimas mengalami gangguan psikologis dan akhirnya Nimas pun melaporkan Adi pada tahun 2024 ke polisi. Setelah kasus ini viral di internet, di Twitter lebih tepatnya, Adi akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman Undang-Undang ITE pasal 27, 29 dan juga 45B. Beberapa dampak dari cyberstalking. Yang pertama ialah dampak psikologis, di antaranya kecemasan dan ketakutan. Selanjutnya depresi, gangguan tidur, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua ialah dampak sosial, di antaranya kehilangan hubungan sosial, kehilangan pekerjaan atau pendidikan, kehilangan reputasi. Yang ketiga ialah dampak fisik, di antaranya gangguan kesehatan, kehilangan energi. Yang keempat dampak hukum, di antaranya tuntutan hukum, penggunaan teknologi. Kenapa sih seseorang bisa mengalami cyberstalking dan online harassment? Ada beberapa alasan seseorang bisa terkena itu. Pertama yaitu kurangnya kesadaran akan keamanan digital. Kedua yaitu kepercayaan berlebihan terhadap orang di internet, manipulasi dan tekanan psikologis, kurangnya pemahaman tentang batas privasi di internet, faktor emosional dalam hubungan personal, dan juga tekanan dari lingkungan dan masyarakat. Rentang usia yang terkena cyberstalking dan online harassment yaitu pada usia 13-19 tahun, yang dimana kelompok usia ini yaitu paling berisiko mengalami
online harassment dan cyber stalking karena aktif menggunakan media sosial dan juga internet, sehingga lebih mudah terpapar pada potensi risiko dan rentan terhadap tekanan teman sebaya, perundungan online, dan penyebaran identitas informasi tanpa izin. Yang kedua yaitu pada usia 20-30 tahun. Pada usia ini berisiko mengalami online harassment dan cyber stalking, terutama dalam konteks hubungan romantis dan hubungan profesional, rentan terhadap pelecehan online yang berkaitan dengan penampilan, orientasi seksual, dan identitas gender. Yang ketiga yaitu pada usia 30 tahun ke atas, yang dimana orang dewasa juga dapat menjadi korban cyber stalking dan online harassment, rentan terhadap pelecehan online yang berkaitan dengan pekerjaan, pandangan politik, dan keyakinan pribadi. Bacakan beberapa pencegahan dari cyber stalking dan online harassment. Yang pertama ialah langkah-langkah pencegahan. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, batasi informasi pribadi, gunakan pengaturan privasi, jangan klik tautan mencurigakan, gunakan perangkat lunak keamanan, laporkan aktivitas yang mencurigakan. Langkah-langkah untuk menghadapi cyber stalking dan online harassment. Yang pertama ialah jangan merespon. Yang kedua, simpan bukti. Yang ketiga, laporkan kepada pihak berwajib. Yang keempat, laporkan kepada platform media sosial. Yang kelima, cari dukungan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.